Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Cahya Asya Putri 3 digit NIM terakhir 189, Agustina Cantika Putri 3 digit NIM terakhir 195, Muhammad Wahyu Syahrur 3 digit NIM terakhir 201, Muhammad Ilman Nizamiar 3 digit NIM terakhir 202, Ayu Vandana 3 digit NIM terakhir 210, dan saya sendiri Tridina Aryani 3 digit NIM terakhir 221. Di sini kelompok kami akan membahas materi mengenai manajemen proses. Langsung saja, yang pertama mengenai definisi manajemen proses. Manajemen berasal dari kata to manage, yang berarti mengatur, mengurus, atau mengelola. Manajemen merupakan suatu proses yang terdiri dari rangkaian kegiatan seperti perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian atau pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Proses merupakan sebuah program yang sedang dijalankan. Sebuah proses membutuhkan beberapa sumber daya untuk menyelesaikan tugasnya. Sumber daya tersebut dapat berupa CPU time, memori, berkas-berkas, dan perangkat-perangkat input atau output. Sistem operasi mengalokasikan sumber daya tersebut saat proses itu diciptakan atau sedang dijalankan. Ketika proses tersebut berhenti dijalankan, sistem operasi akan mendapat kembali semua sumber daya yang bisa digunakan kembali. Selain itu, juga bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan manajemen proses, seperti yang pertama, membuat dan menghapus proses, pengguna, dan sistem proses. Yang kedua, menunda atau melanjutkan proses. Yang ketiga, menyediakan mekanisme untuk proses sinkronasi. Yang keempat, menyediakan mekanisme untuk proses komunikasi dan menyediakan mekanisme untuk penanganan deadlock. Kemudian, definisi dari manajemen proses itu sendiri adalah suatu cara atau tindakan dalam membagi, mengalokasikan program supaya berjalan dengan baik, sebagaimana mestinya. Dalam fungsinya untuk mengembangkan dan meningkatkan derajat efisiensi dan efektivitas, manajemen proses juga merupakan salah satu perangkat kerja yang sangat potensial dalam upaya peningkatan nilai-nilai kepuasan konsumen. Manajemen proses bertindak untuk menyelaraskan semua proses bisnis dalam suatu organisasi atau perusahaan agar proses tersebut berjalan dan bekerja secara efisien serta efektif. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan subbab tentang konsep dasar proses manajemen. Secara informal, proses adalah program yang sedang dieksekusi. Ada dua jenis proses, yaitu proses berat atau heavyweight dan atau biasa dikenal dengan proses tradisional, dan proses ringan atau yang kadang disebut dengan thread. Thread saling berbagi bagian program, bagian data, dan sumber daya sistem operasi dengan thread lain yang mengacu pada proses yang sama. Thread terdiri atas ID thread, program counter, himpunan register, dan stack. Dengan banyak kontrol, thread proses dapat melakukan lebih dari satu pekerjaan pada waktu yang sama. Konsep dasar yang pertama ada multiprogramming, melakukan proses satu per satu secara bergantian dalam waktu yang sangat cepat atau bersamaan. Setiap proses mempunyai satu virtual CPU. Yang kedua ada pseudo parallelis, melakukan lebih dari satu pekerjaan dalam waktu yang bersamaan. Yang ketiga ada multiprocessing, manajemen banyak proses di komputer multiprosesor, menggunakan komputer semaksimal mungkin dengan beberapa CPU sehingga beberapa program bisa dijalankan secara bersama-sama, masing-masing menggunakan prosesornya sendiri-sendiri. Yang terakhir ada distribute processing atau computing, manajemen banyak proses yang dieksekusi di banyak sistem komputer yang tersebar. Sekian akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang nomor 3 ada definisi status proses. Saat proses dijalankan, maka status dari proses akan berubah. Status dari sebuah proses mencerminkan suatu keadaan atau aktivitas yang sedang dilakukan oleh proses itu sendiri. Status proses terdiri dari yang pertama, new,
status yang dimiliki pada saat proses baru saja dibuat. Yang kedua ada running, status yang dimiliki pada saat instruksi-instruksi dari sebuah proses dieksekusi. Proses bisa dieksekusi karena CPU tidak sedang mengerjakan tugas yang lain. Yang ketiga ada waiting, status yang dimiliki pada saat proses menunggu suatu event, seperti penyelesaian atau menerima sinyal. Yang keempat ada ready, status yang dimiliki pada saat proses siap dieksekusi oleh prosesor. Proses menunggu jatah waktu dari prosesor. Yang terakhir ada terminated, status yang dimiliki pada saat proses telah selesai dieksekusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu adalah proses control block. Proses control block merupakan berbagai informasi lain yang diperlakukan sistem operasi untuk mengontrol dan berkoordinasi dengan berbagai proses yang aktif. Hampir seluruh sistem operasi modern seperti yang ada digunakan sekarang ini sudah memiliki proses control block. Akan tetapi strukturnya masih berbeda-beda di setiap sistem operasi tersebut. Maka dari itu, PCB atau proses control block memiliki sifat unik karena antara sistem operasi yang satu dengan yang lainnya memiliki perbedaan. Adapun prioritas proses adalah sebuah besaran atau nilai yang memberikan informasi mengenai seberapa seiring proses tersebut dijalankan oleh prosesor. Proses yang mempunyai prioritas tinggi nanti dijalankan lebih sering serta dieksekusi terlebih dahulu jika dibandingkan dengan proses yang memiliki prioritas rendah. Di dalam PCB terdapat banyak informasi yang saling berhubungan dengan proses yang lebih spesifik. Control block hanya bertugas untuk menyimpan informasi yang mana antara proses satu dengan proses lainnya akan bervariasi. Salah satu contohnya adalah struktur data yang mengontrol beberapa proses control block, misalnya proses table. Selanjutnya, tiap proses digambarkan dalam sistem operasi oleh suatu proses control block. PCB juga disebut sebuah control block. PCB berisikan banyak bagian dari informasi yang berhubungan dengan sebuah proses yang spesifik, termasuk beberapa hal di bawah ini, yaitu yang pertama ada status proses. Di dalamnya terdapat status mungkin, new, ready, running, waiting, halt, dan juga banyak lagi. Yang kedua ada program counter, suatu stack yang berisi alamat dari instruksi selanjutnya untuk dieksekusi untuk proses ini. Yang ketiga ada CPU register. CPU register ini bervariasi dalam jumlah dan jenis tergantung pada rancangan komputer. Register tersebut termasuk akumulator, index register, stack pointer, general purpose register, ditambah kode information pada kondisi apapun. Dan yang keempat ada informasi manajemen memori. Informasi ini dapat termasuk suatu informasi sebagai nilai-nilai dasar dan batas register, table peg atau halaman, atau table segment tergantung pada sistem memori yang digunakan oleh sistem operasi. Yang kelima ada informasi pencatatan. Informasi ini termasuk dari CPU waktu real yang digunakan, batas waktu, jumlah job atau proses, dan banyak lagi. Yang keenam ada informasi status I atau O. Informasi termasuk daftar dari perangkat I atau O yang digunakan pada proses ini, suatu daftar berkas-berkas yang sedang diakses, dan banyak lagi. Yang ketujuh ada PCB hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan informasi yang dapat bervariasi dari proses yang satu dengan proses yang lainnya. Selain itu ada juga elemen-elemen dari PCB. Yang pertama ada identifier, yaitu menjelaskan proses yang sedang terjadi. Yang kedua ada state atau kondisi yang terjadi pada proses. Yang ketiga ada priority atau urutan perintah yang jelas pada suatu proses. Yang keempat ada program counter,
yaitu instruksi pada proses. Yang kelima ada memory pointers, media penyimpanan petunjuk alamat pada proses. Yang keenam ada konteks data, data yang berkaitan dengan proses. Yang ketujuh ada I atau O, status information. Terdapat masukan dan keluaran yang diinginkan di dalamnya. Yang kedelapan ada accounting information, yaitu dapat memberikan informasi yang dibutuhkan. Mungkin cukup itu saja dari saya, akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang penjadwalan proses. Penjadwalan proses adalah aktivitas manajer proses yang menangani penghapusan proses yang berjalan dari CPU dan pemilihan proses lain berdasarkan strategi tertentu. Penjadwalan proses adalah bagian penting dari sistem multiprogramming. Adapun penjadwalan proses memutuskan yang pertama yaitu proses yang harus berjalan, yang kedua yaitu kapan dan selama berapa lama proses itu berjalan. Selanjutnya yaitu kriteria penjadwalan. Kriteria penjadwalan yang biasanya digunakan dalam memilih adalah yang pertama CPU utilization, artinya menjaga CPU sesibuk mungkin. Yang kedua yaitu throughput, artinya jika CPU mengeksekusi suatu proses berarti CPU telah melaksanakan sebuah kerja. Yang ketiga yaitu turnaround time, yaitu interval dari waktu yang diizinkan dengan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah proses. Yang keempat yaitu waiting time, artinya dalam penjadwalan CPU, algoritma penjadwalan CPU tidak memengaruhi waktu untuk melaksanakan proses tersebut, atau input-output, hanya mempengaruhi jumlah waktu yang dibutuhkan proses di antrian ready, sehingga waiting time adalah jumlah periode menghabiskan di antrian ready. Yang kelima yaitu response time. Di sistem yang interaktif, turnaround time mungkin bukan waktu yang terbaik untuk kriteria. Yang keenam yaitu fairness atau adil. Fairness atau adil adalah sebuah proses yang diperlakukan sama, yaitu mendapat jatah waktu pemrosesan yang sama dan tak ada proses yang tak kebagian layanan pemroses sehingga mengalami kekurangan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aisyah Rojabi, NIM digit terakhir 201. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Selanjutnya ialah operasi pada proses. Operasi pada proses dalam suatu sistem dapat dieksekusi secara bersama-sama. Proses tersebut harus dibuat dan dihapus secara dinamis. Maka sistem operasi harus menyediakan suatu mekanisme untuk pembuatan proses dan terminasi proses. Nah, sistem operasi dalam pengelolaan proses dapat melakukan operasi terhadap proses tersebut dengan satu. Yang pertama ialah penciptaan proses. Penciptaan proses melibatkan banyak aktivitas, yaitu satu, bisa dengan menamai atau memberi identitas suatu proses tersebut. Kedua, menyisipkan proses pada skenario proses atau label proses. Yang ketiga, bisa menentukan prioritas awal proses. Yang keempat, bisa menciptakan PCB. Yang kelima, bisa mengalokasikan sumber daya awal bagi proses. Proses selanjutnya adalah penghancuran atau terminasi proses. Penghancuran proses melibatkan pembebasan proses dari sistem, yaitu sumber daya yang dipakai dikembalikan. Proses dihancurkan dari skenario atau tabel sistem. PCB dihapus, yakni meliputi ruang memori PCB dikembalikan ke pool memori bebas. Penghancuran lebih murid bila proses telah menciptakan proses-proses lain. Terdapat dua pelaksanaan. Satu ialah pendekatan ada beberapa sistem. Proses-proses turunan dihancurkan saat proses induk dihancurkan secara otomatis. Pendekatan kedua, beberapa sistem lain menganggap proses anak independen terhadap proses induk. Proses anak tidak secara otomatis dihancurkan saat proses induk dihancurkan. Ialah sistem pada proses, yakni berupa penundaan proses. Penundaan proses adalah
operasi penting dan telah diterapkan dengan beragam cara. Penundaan dapat diinisiasi oleh proses itu sendiri atau proses lain. Penundaan biasanya berlangsung singkat dan sering dilakukan sistem untuk memindahkan proses-proses tertentu guna mereduksi beban sistem selama beban puncak. Nah, yang selanjutnya ialah pelanjutan kembali proses. Nah, jika sistem berfungsi secara buruk dan mungkin gagal, maka proses-proses dapat disuspend agar diresum atau dilanjutkan setelah masalah diselesaikan. Nah, pemakaian yang ragu atau khawatir mengenai hasil proses dapat mensuspend proses. Saat pemakaian yakni proses akan berfungsi secara benar, maka dapat meresum atau melanjutkan kembali reinstruksi saat disuspend proses yang disuspend. Nah, selanjutnya ialah ada pengubahan prioritas proses. Nah, pengubahan proses merupakan kumpulan kebijakan di dalam sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan sistem komputer. Penjadwalan juga bertugas untuk memutuskan: 1. Proses yang harus berjalan, 2. Kapan dan selama berapa lama proses itu berjalan. Yang selanjutnya ada memblok proses. Pada proses blockade terdapat range menjadi suspend blockade. Dan sistem pada proses selanjutnya ialah membangun proses. Pendekatan pembangunan proses kejujuran sistematik terkini untuk menganalisis masalah dan menambah baik quality produk atau proses. Dan yang selanjutnya, sistem pada proses selanjutnya adalah penjadwalan proses. Penjadwalan proses merupakan kumpulan kebijakan dan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan sistem komputer. Adapun penjadwalan bertugas memutuskan: 1. Proses yang harus berjalan, 2. ialah memutuskan kapan dan selama berapa lama proses itu berjalan, dan yang terakhir adalah berkomunikasi dengan proses lain. Beberapa proses biasanya berkomunikasi dengan proses lainnya, contohnya pada sel pipeline. Output dari proses pertama harus diberikan kepada proses kedua, dan seterusnya. Pada beberapa sistem operasi, proses-proses yang bekerja bersama sering berbagi media penyimpanan di mana suatu proses dapat membaca dan menulis pada shared strong atau bisa disebut dengan main memory atau files. Itu saja yang mungkin bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.